Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kasih setiamu Engkau terus nyatakan bagi kami, menuntun menyertai kami boleh menikmati hari anugerah-Mu. Kami mohon kiranya kami pun tetap setia berjalan pada kebenaran. Dan firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, akan menuntun kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk menghidupinya. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami pahami dengan benar. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai ayat 43a. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun, Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Amin. Tema renungan kita ialah kuasa Kristus yang memulihkan. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, "Lan kuasanna Kristus tu katilendokan." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, filsuf Jerman Karl Jaspers berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai situasi batas. Situasi ini adalah pengalaman hidup yang tidak dapat kita hindari atau kendalikan, seperti penderitaan, kegagalan, kehilangan, atau ketidakberdayaan. Dalam keadaan seperti itu, manusia menyadari bahwa kekuatan pengetahuan dan pengalaman yang selama ini diandalkan ternyata memiliki batas. Ada hal-hal tertentu yang membawa kita pada kesadaran bahwa tidak semua hal bisa ditangani sendiri. Saudara-saudara, kita bisa melihat dengan jelas salah satu situasi batas itu dalam tindakan seorang bapa yang datang kepada Yesus dengan hati remuk. Anaknya dikuasai roh jahat dan tidak ada yang bisa menolong. Bahkan para murid pun tidak sanggup. Yesus mengusir roh jahat pada diri anak tersebut dan menyembuhkannya. Kata Yunani iasato atau menyembuhkan menegaskan bahwa Yesus bukan hanya menghilangkan gejala dengan menghentikan serangan roh jahat, melainkan juga memulihkan secara utuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini mengajak kita menata kembali pusat hidup kita. Kita sering mencoba memikul hidup dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan keadaan, menyelesaikan semua persoalan, atau menjaga agar segala sesuatu tetap berada dalam kendali kita. Namun hidup seringkali menunjukkan bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya. Pada saat seperti itulah kita diingatkan bahwa pengharapan sejati ada pada Kristus.
Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, membawa segala keterbatasan dan pergumulan kita akan menemukan bahwa Dia adalah pusat kuasa yang memulihkan. Di dalam Kristus, walau dalam situasi yang tampak sudah tidak ada harapan, namun kasih dan kuasa-Nya akan tetap menjangkaunya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, oleh tuntunan Roh Kudus yang setia memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan, menuntun kami untuk senantiasa menghayati bahwa kuasa Kristus yang memulihkan keadaan kami. Kasih dan kuasa Kristus akan tetap menjangkau kehidupan kami dalam segala keadaan dan keberadaan. Diberkatilah kami semua, ditopang dan dituntunlah kami menjalani kehidupan ini dengan segala tugas tanggung jawab dan peran kami. Diberkati anak-anak kami, diberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, juga dipulihkanlah keadaan mereka yang sedang bergumul dengan sakit, yang berduka cita, yang berbeban berat, diberi kelegaan. Tuhan, kami mohon kasih-Mu juga akan senantiasa menopang, menyertai setiap kami dalam perjalanan hidup ini, di tengah-tengah persekutuan ataupun di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Kami mohon kiranya oleh kasih Tuhan, para pemimpin kami akan juga mampu memimpin bangsa ini dengan benar, dengan adil. Dan kami menaruh pengharapan kami di berbagai situasi yang dihadapi oleh bangsa kami, Tuhan jugalah yang akan pulihkan. Kami mohon juga Engkau berkati gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah kehidupan bersama, dalam menyatakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Dan Engkau, ya Tuhan, akan melindungi kami di sepanjang kehidupan kami, dan juga menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh merasakan pertambahan usia, menikmati cinta kasih Tuhan melalui ulang tahun perkawinan ataupun apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini. Kami mohon kiranya semuanya senantiasa dihayati hanya oleh anugerah Tuhan. Berkati kami dalam berbagai kegiatan kami, aktivitas kami hari ini. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dari Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan, kami mengucapkan selamat beraktivitas, teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa, Tuhan Yesus berkati.